Sebagai pemenuhan hak publik atas layanan kependidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta memberikan ruang bagi pelayanan publik melalui Pusat Pelayanan Terpadu yang hadir dengan moto cinta, cepat, interaktif, dan terpercaya. Dengan moto tersebut, kami senantiasa berkomitmen untuk memaksimalkan pelayanan dengan memberikan fasilitas dan proses yang sesuai dengan standar pelayanan. Yang beda. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada hari ini kami mengadakan musda Himpuadi Kabupaten Purwakarta karena dilihat dari anggaran dasar rumah tangga pasal 4, yaitu kebetulan masa bakti kami hanya 4 tahun. Kebetulan SK pertama kami terutama saya pribadi beserta teman-teman yaitu pada bulan Februari, yaitu pada tahun 2019 sampai 2023. Kami dalam acara ini sudah dibentuk kepanitiaan dan membuka untuk seluas-luasnya mungkin calon para ketua PD untuk melanjutkan yang lebih maju lagi, terutama Himpuadi Kabupaten untuk lebih jaya, lebih eksis, terutama dalam meningkatkan pendidikan anak usia dini yang ada di Kabupaten Purwakarta. Alhamdulillah tadi ketua kami sudah disusun kepanitiaan dan kami pun sudah membuka ya calon-calon dan peserta yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah dari 17 kecamatan sudah hadir, yang terdiri dari 51 utusan tadi sudah diinformasikan oleh ketua panitia dan 10 peninjau juga dari pengurus PD. Dan saya ucapkan terima kasih terutama pada teman-teman seperjuangan dalam selama ini, selama 4 tahun ini mungkin kami di pengurusan PD Himpuadi Kabupaten Purwakarta banyak salah tak sengaja maupun disengaja, mohon dimaafkan ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti yang ke depan yang terbaik, walaupun siapapun itu yang menjadi ketua PD nanti yang akan maju, itulah kita junjung dan kita support untuk kebersamaan untuk lebih baik. Hari ini Kementerian meluncurkan kurikulum merdeka, tuntutannya gak tanggung-tanggung, guru-gurunya harus kreatif. Ya kalau lihat tadi kayak gitu kreatif, dan saya bangga kok banyak guru-guru yang kreatif yang TK-TK di kober-kober itu. Tinggal nanti penyebarannya ada guru yang sudah mampu ini, kan tidak semuanya ya. Masih ada yang unggul, ada yang biasa-biasa aja. Itulah fungsi dari organisasi profesi, menyebarkan perbedaan menjadi sesuatu yang tidak terlalu jauh jaraknya. Ada yang udah S2 di Koper, ada yang sudah S1, ada yang masih SMP, ada yang masih SMA gurunya. Maka nanti yang udah S1, S2, ada yang sudah mempunyai kemampuan, udah yang diklat itu nanti bisa berbagi. Nah itu semangat kurikulum merdeka, menyebarkan kemampuan kita terhadap teman-teman kita. Di mana? Di organisasi, di mana? Di komunitas belajar. Maka saya mendorong Himpuadi itu jadi komunitas belajar. Punya komunitas belajar, bikin komunitas belajar apa ABC gitu ya. Biar apa? Biar itu biar kuat dari sisi apa? Kuat dari sisi kompetensinya, kuat dari sisi profesinya.
Sekolah kita akan kuat apabila apa? Ruh dari diri kita yang organisasi gurunya kuat. Kekuatan guru itu ada pada ilmu. Kekuatan guru itu ada pada kompetensi. Jadi itu fokusnya nanti bertransformasi. Makanya kepemimpinan transformatif. Nah, aku kepemimpinan transformatif kepemimpinan buka visi. Buka visi ini mau dibawa kemana guru-guru kita? Mau dibawa kemananya disesuaikan dengan apa? Dengan nilai-nilai perubahan. Nilai-nilai perubahannya apa? Semangat 5.0, 4.0. Semangat perubahannya apa? Semangat kurikulum merdeka. Visinya harus ke sana. Maka kepemimpinan transformatif di PAUD itu yang mampu membawa guru-gurunya mengejar visi. Visi apa? Visi nilai-nilai kemerdekaan belajar, kemerdekaan belajar. Visi apa? Visi perubahan zaman. Gitu. Ini yang harus dilakukan. Dari situ lahir kepemimpinan yang mempunyai tujuan nanti. Di situ memberdayakan, memberikan ruang kepada seluruh pengurus, kepada seluruh PC, kepada seluruh anggota untuk belajar, untuk berdaya, berkembang. Itulah kepemimpinan transformasi. Sehingga apa? Membawa organisasi menuju tujuan besar melalui perubahan-perubahan menuju tujuan besar. Tujuan besar yang mau adalah agar guru-gurunya itu profesional, mandiri. Kemudian dari situ berdampak pada apa? Berdampak kepada anak didik. Proses belajar itu tujuan akhirnya adalah perubahan anak didik. Itu yang saya sampaikan pertama. Yang kedua masalah APK. Masalah APK memang kita jauh dengan Banjar. Kenapa Banjar cepat? Yang pertama wilayahnya kecil, jumlah penduduknya kecil, kemudian ada komitmen yang kuat, gitu, untuk membuka layanan akses. Di kita satu penduduknya besar, yang kedua layanan aksesnya belum bisa menjangkau ke desa-desa. Kalau di Banjar itu setiap RW ada SPS. Betul ya? RW kan? Basisnya RW, setiap RW ada SPS. Oh, sampai ranting, SPS, ada SPS. Gampang kan kecil juga. Gitu. Kalau SPS kan lebih mudah mendirikannya dibanding kober yang gampang. SPS itu bisa. Kita sedang nanti akan juga kasih hasil nanti hasil dibanding ke belajar. Jadi kita akan membuka akses, makanya beberapa waktu yang lalu disampaikan bahwa itu buka akses itu bantu. Buka kelas sore, kalau pagi kan Google itu bisa sore. Kalau ibu paginya di tahun apa? Ibu udah apa? Oh, udah jalan, sorenya bisa buka kelas saja dari sana. Bisa, biar dia gampang. Jadi nanti masuk ke dapodik Bapak Ibu semuanya. Hambatan kita apa lagi? Bimba itu siluman. Ya nggak ada dasar hukumnya. Dia mau ikut ke apa? Pendidikan PAUD. Pendidikan PAUD harus ada izin operasionalnya, harus masuk dapodik PAUD. Undang-undang kita menjamin bahwa jenjang pendidikan itu jenjang PAUD, jenjang DAS, jenjang pendidikan menengah. Jalurnya jalur tidak formal, jalur pendidikan non formal. Jalur pendidikan non formal untuk PAUD itu adalah TK. Jalur non formalnya kober. Itu yang PAUD. Dan ini masuk ke mana? Saya tanya dulu, saya sampai dipanggil kepala biro hukum Kemendikbud. Di situ saya berangkat mana ini? Kalau bukan organisasi usul, organisasi apa? Kalau organisasi negeri, organisasi formal ada status hukumnya. Ini nggak ada kok. Kalau nggak ada kan itu siluman, nggak kelihatan. Benar nggak? Siluman kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Makanya saya sampaikan, kalau mau air udah kok nggak susah, tinggal masuk ke kober, ke PAUD. Masuk saya izinnya asal sesuai dengan aturan. Nah ini kita termasuk di daftar data dapodik. Jumlah peserta didiknya banyak, hampir 3.000.
Kan ini merugikan. Nah ini yang harus ditata. Karena mudah-mudahan kalau nggak masuk jenjang tahun masuknya jenjang pendidikan khusus yang diselenggarakan masyarakat, itu harus ada surat khusus dari menteri sampai keputusan menterinya. Saya tanya mana surat keputusan menterinya? Nggak ada Kak, surat keputusan menterinya. Harusnya itu setelah surat itu harus surat keputusan menteri baru dia formal. Jadi sebuah sekolah yang dilindungi undang-undang. Ini nggak ada. Makanya saya berada di rumah. Kita nggak berbicara tentang prosesnya lebih baik, pas saya dari TK prosesnya lebih baik dari Kober, dari STS. Saya bukan bicara proses, berbicara tentang kita hidup dalam sebuah negara yang mempunyai dasar sistem pendidikan yang jelas. Ini persoalan pribadi. Jadi ini harus menjadi satu suara semuanya, termasuk dari IDTKI, dari Audi, dari para pemilik dan apa ini nggak benar. Jadi itu harus tahu masalahnya. Kalau ada apa-apa, siapa yang mau dituntut? Negara tidak bertanggung jawab terhadap negara. Kemudian yang selanjutnya kita berterima kasih kepada para penyelenggara PAUD untuk materi karena kita tidak bisa menjaga semua pendidikan yang terlaksana. TK-nya kita cuma 8. Sisanya TK. Maka bayar dia langsung ke Kober. APK orang saudara. Coba. Maka keberadaan Kober ini menjadi penting untuk pemerintah kabupaten. Makanya saya terus berupaya menganalisa membedah apa yang harus diprioritaskan. Yang pertama, saya kalau itu pertama itu mengadakan komputer, maka sedang kita usulkan mudah-mudahan 2024 semuanya sudah bisa terima. Karena kan kita semua sekarang berbasis digital. Jadi harus datori kalau versal nggak bisa itu. Laptopnya mau pinjam-pinjaman nggak bisa juga, iya kan? Satu device, satu sekolah, maka semuanya kenapa kalau nggak ada ini kita kudu nama di bantuan bangunan anak, di bantuan gajinya, tapi kan apa daya uangnya kan cukup, maka yang ditinggal mana tuh yang ditinggal komputer. Yang kedua ditinggal apa lagi yang menjadi titik-titik? Yang menjadi titik-titik itu adalah tenaga pendidiknya. Saya buka masih ada yang SMP yang masih SMA. Maka saya minta yang SMP yang SMA itu Pak Isro, Pak Aris itu dijumlahkan saudara, dibiasiswakan paket kalau yang paket B, paket C, terutama SMA-nya nanti isu paket itu paket C, nanti kontrak apakah mau pembelajaran daring, apa tutorial, kan seperti itu sekarang. Jadi nanti ada misalnya 75 dibiayai oleh APBD sekolahnya, tutornya disiapin oleh kita, belajar daring terus tutornya ada disiapin. Saya minta secepatnya itu datanya ada berapa sebenarnya? Kalau di Japoni ada berapa? 300. Iya, bawa SMA. Berapa? Di 500 ada ya? 500 apa? Yang belum SMA ada bu? Yang belum SMA masih ngajar tahun? SMP masih ada? Maksudnya nggak lulus SMP? Lulus SMA, SMP berarti kan tinggal ke SMA, berarti paket C. Nah, yang paket C, coba bayangin mau ngajar, ijazahnya paket dari masih SMP. Kalau dulu masih mungkin zaman Orde Lama, SDA, ada SGB, sekolah guru A, sekolah guru B. Sekarang dengan zaman kualifikasinya harus S1. Akan kita dorong ini, Pak Isro, ya, tolong 2024 ke Pak Aris dimasukin. Jadi diadakan beasiswa nanti untuk yang belum paket C
Nanti setelah itu ke S1. Targetnya apa? Semuanya S1. Maka yang sudah SMA disiapin beasiswa untuk S1. Itu titik-titik sana apa? Kalau belum kualifikasinya belum memenuhi syarat, apalagi masih di bawah SMA, itu rekam dapur ini kan tidak ada rekaman terus bahwa sebenarnya belum layak. Nah, kita ingin melakukan kelayakan itu. Didorong aja itu karena mereka kalau suruh kuliah sendiri, suruh pakai tes sendiri, duit gaji nanti bisa digaji juga. Maka kita dorong semangatnya ini dulu untuk memenuhi standar administratif. Yang dulu pakai FC, kita pakai TK. Dan kalau masuk SMA udah nggak FC sama S1 yang belum kualifikasi. Itu yang kedua. Yang ketiga itu seharusnya kalau duitnya ada berkecukupan, komitmennya tinggi, itu ada untuk stimulasi. Misalnya 1 bulan 250 ribu. Daerah BPM, sasaran musyawarah daerah ke-4 Infodi Kabupaten Purwakarta tahun 2023. Nah, ini saya nyatakan dibuka.